Apa Pak? Oke teman-teman, selamat siang. Kali ini saya bersama dengan kelas berapa? 12. Kali ini saya bersama kelas 12-2 melanjutkan ya kegiatan yang sudah kita mulai, itu cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman kalian. Sebelum kita lanjut, kita ada yel-yel. Santa Maria, satu, satu, satu. Perkenalan dulu, di sini ada Niki. Ya. Hai. Halo. Kemudian di sini ada Caca. Hai. Ada Sam. Halo. Dan juga ada Tobias. Hai. Ya, dulu Niki kelas 10. Aku dari 10-2. 10-2, Caca. Aku juga 10-2. Dulu juga? Iya. Ini 10-1. 10-1 dan juga kelas 10-4. Oke. Baik teman-teman, kurang lebih 3 tahun. Nggak terasa kamu udah mau lulus. Di sana pasti ada pengalaman kamu ditenang, dibentuk. Ya bentukannya juga beda-beda ya. Ada kalau tanah liat kan ada yang dibentuk lewat pukulan, diiris dan segala macam hingga menjadi sesuatu. Nah, kalau di Sanmar 1 gimana sih cara membentuknya? Cara pembentukan di Sanmar 1 entah itu KBM atau karakternya kira-kira cocok nggak untuk generasi kalian? Sama satu kan kayak kamu tuh kayak datang ke sekolah, kamu tuh banyak belajar hal, terus kamu banyak mungkin kayak emang pelajaran banyak gitu kan, terus kayak rasa mungkin buat anak muda ini cocok lah untuk kalau misalnya anak muda ini perlu ada pengembangan dalam karakternya sendiri gitu, karena kalau kita lihat ini kan kita strawberry generation kan, dengan adanya banyaknya sekolah kita tuh banyak materi, itu bisa mengembangkan diri kita untuk bisa melajari banyak, itu bisa mendisiplinkan waktu kita sebenarnya, bukan hanya materinya doang tapi karakter diri kita juga gitu. Terus aku soft skillnya sih yang perlu dikembangin sih sebenarnya, makanya kenapa cocok untuk generasi kita zaman sekarang gitu. Kamu bahagia nggak sih di sekolah ini? Bahagia nggak sih? Bahagia banget. Itu dari hati atau bukan? Gimana tuh Nik? Niki, Menurutku ya bahagia banget. kenapa dan apa alasannya bisa kamu bagikan untuk kami yang menonton ini nanti? Aku sih di sekolah ini bahagia karena temennya ya. Dimulai dari mungkin kelas 11 kali ya. Kelas 11 tuh aku kan kayak menemukan teman yang lebih cocok dengan personality aku. Iya. Jadi aku bisa lebih terbuka, lebih open lah dengan teman-teman, jadi lebih bebas lah. Mungkin tuh terus kelas 12 aku lebih happy lagi karena aku dikasih kepercayaan untuk jadi ketua kelas. Jadi pengalaman juga untuk buat belajar jadi seorang leader, belajar mengatur teman. Ya pokoknya selama proses itu menyenangkan sekali lah menurut aku ya. Selama menjadi ketua kelas berjalan dan baik juga tugas-tugas kamu? Ya luar biasa. di beberapa hal mungkin berjalan, cuman di beberapa hal enggak kayaknya. Di salah satu halnya? Yang enggak berjalan gitu. Iya. Wah itu mah kayaknya apa ya? Coba ya sebutin deh sama teman-teman aku aja deh. Chat Pak Gulo. Oh iya, Itu. bener banget. Jangan diungkit Waktu atuh itu Pak. Mazmur. Diungkit lah. Si Bapak mah diungkit dong. Sumpah, waktu itu saya juga marah sih Pak. Iya Pak. Mana ketua kelas teh? Maafkan saya Pak. Ya, itu tantangan ya menjadi seorang leader. Ya, benar. Teman-teman kamu pasti nungguin, tapi nggak apa-apa, dibongkar di sini artinya Aduh. dibongkar. Dicurhatkan. Begitu tidak mudah menjadi seorang pemimpin, karena di sisi lain kita juga butuh waktu main. Iya Pak. Cuma kamu sering main. Bener. Ada sih ngomong kayak gitu, Pak. Sering main banget. Kita butuh waktu main, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang nggak boleh dilepas begitu saja, gitu ya. Kira-kira apa ya? Kalian pernah punya nggak sih pengalaman jatuh? Tapi entah kenapa kamu belajar banyak dari pengalaman itu. Ada nggak, Sam? Apa ya? Terpukul ya. Mungkin kalau waktu pertama kali masuk kelas 10 ya. Itu kan beda banget ya workflow sama workload-nya. Apalagi dengan kita anak SMP lulus dari generasi COVID. Betul. Yang kerjanya ecek-ecekan lah online. Pindah ke kelas 10 yang sekarang udah langsung tatap muka mata pelajarannya. Itu workload-nya udah gitu
apa ya, ada bidang IPA, ada bidang IPS, PR-nya banyak, itu mungkin kaget ya, karena shock banget gitu, beda workload-nya. Oke. Kamu Cak? Kalau aku mungkin kelas 10 ya. Jadi kelas 10 ini agak lumayan terpuruk, tapi dari situ aku banyak belajar banget sih. Apalagi waktu live in. Waktu live in aku banyak banget kenal orang, tapi dari situ juga aku salah karena terlalu tidak memilih-milih gitu. Jadi akhirnya kena sendiri, imbasnya ke aku sendiri gitu. Nah, di kelas 11 itu aku banyak banget refleksi diri sampai aku di kelas bener-bener diem banget. Pada akhirnya kelas 12 aku kenal Niki. Dia yang kayak bikin aku ngomong lagi. Jadi dia duluan. Dia ngajak ngomong duluan ya, sampai sekarang cukup menyenangkan SMA ini. Jadi sedih aja kalau pisah gitu. Harus bisa. Oh. Oke. Iya dong. Kalau Sam tadi awal masuk ya Sam ya, Iya. nantang dengan apa ya, lingkungan baru kali ya. Lingkungan baru. Kalau Caca juga dalam hal pertemanan belajar ya, artinya memfilter orang. Bener. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak selalu kita bagikan untuk orang lain. Waktu kita harus punya ya, waktu dan seterusnya. Jadi kalian di bangku di perguruan tinggi lebih ditantang di sana. Bagaimana kamu harus memilih, kamu harus berani katakan ya. Karena kalau kamu ngikutin gaya hidup teman-teman kamu yang notabene mereka mungkin ada ya, bisa dari sisi waktu, dari sisi keuangan atau segala macam, kayak kamu juga tidak kurang, tapi harus berani memanage gitu. Nah, itu kesempatan belajar. Kira-kira ada nggak sih hal-hal bagian tertentu yang memotivasi kamu? Apa itu? Kira-kira? Mau kamu mau Tobias duluan? dulu. Tobias dulu. Kalau misalnya motivasi ya, jadi kan misalnya nih cerita aja kan kalau awal itu dulu tuh sebenarnya kelas ini kan kelas teknik tuh. Awal bukan menu utama pilihan aku kan. Awal tuh menu pilihan utama aku tuh pilihan IPS kan, karena aku kan pengen masuk geografi itu. Iya. Terus waktu itu kan aku bilang aku mau teknik pertambangan kan. Terus abis itu aku tanya ke guru fisika, katanya Bu, kalau misalnya teknik pertambangan bisa nggak masuk dikasih PS? Katanya oh nggak bisa, kalau tambang tuh maupun ada geografinya harus ada mata lanjut fisika. Nah itu kan kayak bingung tuh aku tuh, kayak sebenarnya kayak gak mau masuk kelas ini karena susah kan, karena aku bukan matematika, kayak aku dari awal jadi berat lah di kelas, tapi kayak coba aja lagi. Gua kan matematika sama fisika bisa ngikutin gitu kan, terus ya udah masuk kaget tuh semester 1, wah ini apa pada pindah-pindah semua, terus materinya susah semua, kayak aku bisa kan kelas 10 nggak pernah remet matematika, tiba-tiba kelas 11 langsung remet kayak nggak pernah remet tuh hanya sekali doang di kelas 11 semester 1 tuh kayak apa aku gak passion gitu ya, apa aku mending pindah kelas, pindah sekolah kayak daripada aku kayak sekolah takut banget di situ, hanya jadinya depresi gitu Pak, kayak pikir depresi, terus kayak oh ternyata bersyukur juga gitu, plus aku bersyukur banget karena punya pertemanan yang kayak anak-anak teknik ini, anak-anak keren lah, membuat aku tumbuh, benar-benar aku ngerasain tuh kayak sefrekuensi banget gitu sama kayak Niki. Berteman sama Niki, emang kamu merasa penting? Penting banget. Penting. Kalian dulu kelas 10, kelas 11 kan ikut kegiatan, misalnya itu kelas 10 berarti live in, kelas 11 study tour, kelas 12 retreat. Itu tuh penting gak sih buat kalian? Dan kira-kira kalau penting, kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Apa ya? Mungkin aku ya. Ya. Kalau penting sih, it's not that necessary, it's tertiary need. Tapi menurut saya sih bagus aja. It's okay kalau misalnya program-program seperti ini dilanjutkan, karena in my own experience ya, kalau misalnya live in, outing kayak gitu tuh memang seru gitu. There's a lot of opportunity for me to find new friends gitu, dari kelas lain, mau mendekati teman-teman dari kelas yang juga, and yeah, overall I think it's fun. Oke.
Kalau dari Cesa? Mungkin ya, kalau menurut aku sih penting ya. Karena pertama aku belajar mengontrol sikap itu di live in justru. Oke. Karena bertemu orang-orang yang tadi. Dan di study tour tuh aku jadi banyak refleksi gitu. Dari banyak stresnya belajar dan banyak nilai jelek gitu. Aku istirahat dulu gitu. Istirahatnya dengan study tour itu. Justru jadi mikir gitu. Abis ini aku harus apa ya? Kenapa nilai aku masih jelek ya? Jadi berkembang lah dari study tour, dari live in. Apalagi ret-ret ya kelas 12 ini. Kayak benar-benar merenung, abis ini mau kemana ya tujuannya? Aku masih temenan gak ya sama teman-teman yang sekarang? Ada kekhawatiran, tapi pelan-pelan kamu menemukan itu. Iya, bener. Oke. Udah sih itu. Niki ada? Kalau aku dari kelas 10 sama kelas 11 tuh study tour sama live in ya. Terus kalau untuk kelas 12 tuh lebih ke refleksi diri, menemukan apa yang aku mau, terus makna dari hidup tuh apa, ya itu aku semua belajar dari ret-ret lah itu. Apa maknanya hidup? Makna hidup ya? Aduh, itu kalau ditanya sih agak deep ya. Ya, Harus dijawab nih. jawab dong. Waduh, makna hidup ya? Jawab lah nih. Melayani sesama lah, sesama manusia. Karena kalau nggak ada manusia lain itu artinya percuma lah. Hampa. Iya, hampa. Oke. Kemudian tentang ekstrakurikuler di SMA Santa Maria 1 tuh gimana sih? Jadi jadi komasa esko tuh emang awal tuh dari masuk Santa Maria 1 tuh aku udah punya plan esko. Jadi itu pas aku masuk aku mau plan, aku mau ikut basket. Terus nah dulu kan ada pilihan tuh kalau misalnya esko tuh 1, tapi kalau misalnya mau nambah ekstra tuh harus esko ke matematika pelajaran gitu kan buat ikut OSN. Nah aku penasaran tuh mau ikut OSN kan. Terus ya udah. Nah, dulu tuh hanya bawa ada 5, matematika, fisika, kimia, 4 deh. Matematika, fisika. 5, matematika, fisika, kimia, ekonomi, geografi. Nah, terus waktu itu kan basket tuh hari Jumat kan. Nah, jadi pilihan hari Rabu itu hanya ada geografi, fisika. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat sekarang kan lebih cocok tuh menu aku kan fisika. Tapi entah kenapa karena aku tuh takut fisika gak kuat, jadi aku pilih geografi. Padahal sebenarnya nggak suka-suka banget gitu kan. Membantu, very helpful kalau dalam kasus Sam. Kelas 10 Sam ikut debat English debate, and I think itu menjadi salah satu fondasi utama yang membangun critical thinking Sam lah istilahnya. Dan bagaimana kita tuh harus lebih open minded, apalagi kalau misalnya kerja dengan orang lain. We have to make concessions every time, but we also have to stand our ground with our opinions. Terus kelas 11 itu saya masuk SC, student company, itu I think it was really fun, bekerja sebagai korporat kecil mini lah, korporat keuangan. Waktu itu kalian bikin produk apa di kelas 11? Kita bikin solid perfume. Parfum. Dari beeswax and itu dimulai dari nol. Kalian mendesainnya? Ya, kita mulai dari nol. Kita awalnya cari dulu masalah apa sih yang terjadi khususnya di lingkungan sekolah kita. Terus kita coba buat solusinya. Kita brainstorming. Key rule in brainstorming itu jangan menjelekkan ide orang lain. Kita semua terima saja. Terus kita voting, akhirnya kita memutuskan untuk memilih produk beeswax itu. Luar biasa. Kamu jadi apa sih? Aku jadi CEO-nya? President of the Finance Division. Finance. Jadi aku ngurus keuangan, sales masuk ke kita hitung. Itu pelatihnya dari mana saja? Pelatihnya dari Prestasi Junior Indonesia. Kerjasama berarti. Kita kerjasama, Santa Maria kerjasama. Sempat ikut perlombaan? Ya, kita ikut yang namanya RSCC Regional
student company Di Jakarta, competition. Itu yang pemenangnya ke Jakarta. Kebetulan kita belum menang. Oke. Nanti ke depannya pasti kita Semoga menang. amin tahun depan. Oke teman-teman, ini pertanyaan sepertinya terakhir ya. Kamu kan udah mau lulus. Lulus gitu ya. Ada nggak sih nanti bagian-bagian atau kira-kira bagian-bagian apa yang kamu rindukan di sekolah kita ini? Wah, Di setiap sudut kan ada cerita. Satu-satu. Kira-kira apa? Ini kita- Singkat, padat, dan Oke. jelas. Niki. Singkat padat jelas nih. Ya, Nggak usah tanya lagi lah teman-temanku lah. rindu teman-teman. Iya. Pertanyaannya, apakah teman-temanmu merindukanmu? Oh, pasti dong. Belum tentu ya. Oh, besok berdampak banget dong. Lanjut, Berdampak Caca. belum? Kira-kira iya apa, Caca? lah. Kalau aku mungkin teman-teman juga, tapi guru-guru yang pernah marahin aku. Wow, siapa aja itu? Boleh nggak di Boleh spill? jujur nih, Ya. kalau boleh jujur sampai aku bikin nangis itu Murni. Oh. tapi aku berterima kasih banget sama Murni Karena karena sudah dimarah. sudah dimarahin. Oleh karena amarah itu, Aku belajar buat nggak boleh melanggar aturan. Oke. Terus harus care sama sekitar gitu. Terus aku juga belajar untuk tidak menyimpan dendam. yeay. Mem, I'm sorry Mem. Oh ya, aku mau nambahin dong. Makasih ya Bu Duma. Kenapa? Oh, tiba-tiba Bu Duma. Aduh. Ya ada suatu momen apa membuat saya berubah. Jadi saya belajarlah ke Ibu Duma untuk lebih menghargai orang lain lah intinya gitu. Ya iya, cuma nggak belajar. Iya. Ya lebih belajar untuk lebih menghargai orang lain lah. Makasih ya Bu. Makasih. Wih. Bu. Iya, iya. Ada lagi Caca? Kalau tadi kan dimarahin guru, terus apa lagi? Guru, teman, sama kakak live in kalau kakak. Kangen Oi. meeting. Sama live in sama memori kakak-kakak live innya. Oke. Oke. Terima kasih. Asik banget ya. Kakaknya nonton ya. Nanti. Makanya Sam. Ya same like before, pasti Sam akan merindukan teman-teman dan suasana sekolah. Tapi Sam ingin berterima kasih banyak kepada Bu Sisil Bu Sisil. yang Sam sudah sering merepotin. Udah lama-lama nih. Iya, iya. Keren banget Bu Sisil Ya, sama bener, aku. buat beasiswa, buat Ya, beasiswa. kan namanya kita memaksimalkan. Iya, iya. Mencoba. Memaksimalkan jumlah oportunitas. Betul. Oke. Tobias, ada Aku- hal yang dirindukan? Yang pertama sih teman-teman, terus gedung sekolahnya juga harapannya masih dirindukan. Ya, masih merindukan Suasananya. Terus kalau aku apa Pak? Enggak. Oh iya. Oke. Wah. Terus kalau misalnya aku ingin terima kasih ke Bu Devia. Bu Devia. Karena udah jadi guru terdekat aku, udah selalu nemenin aku dari kenal di klub geografi, kayak bener-bener tahu perkembangan aku gitu Pak. Bu Devia, terus thank you banget Bu Devia. Saya selalu Bu. Terus untuk klub geografi juga, karena kita bener angkatan pertama kan Pak. Angkatan pertama, Betul. aku pendiri, jadi kayak Wes. oh iya. Oh, sih. Oke. Pendiri. Terus untuk ke geografi selanjutnya tetap lanjut, jangan sampai bubar. Terus tetaplah maju. Kayak dulu kita pernah juara di Geosak. Pernah juara apa kita? Pernah juara? Pernah juara video terbaik se internasional. Oi. Kok dari tadi nggak ada yang merindukan? Baik teman-teman, terima kasih sharing-sharingnya. Terima kasih kamu sudah berbagi dari awal kamu masuk hingga kamu akhirnya sebentar lagi finish ya. Pengalaman itu jatuh bangun yang kalian alami, Pak Gul harap tidak berhenti pada kisah gitu ya, tapi menjadi sebuah hidup baru ya, sebuah konsep hidup baru yang nanti kalian akan bawa di lingkungan masyarakat di sana. Misalnya dimarah di sana, udah biasa dimarahin memori, Oh iya betul. dimarah sama orang lain udah biasa. Pak Guru pernah marah di telepon sama Niki, saya marahin Niki, Maafkan saya Pak. iya dimaafkan di sana. Atau Sam pernah jadi panitia apa di kegiatan tersebut, pasti dikejar-kejar oleh KBM juga. Atau Tobias apalagi ya belajar ini tadi klub geografi sudah dan segala macam. Itu Pak Guru berharap itu jadi pembelajaran bagi kalian.
Saya berharap dan berdoa 5 atau 10 tahun ke depan kamu kembali di sini sebagai orang yang sudah jadi. Amin. Ya. Makasih ya Pak udah ngajar kami, terutama udah mau berorganisasi juga sama aku di IC. DJ. Ya, Lanjut tapi kan nanti lanjut lagi ya. nanti lanjut lagi insya Allah. Sama makasih juga Bapak udah ngasih nilai-nilai moral di sekolah ini untuk aku pribadi juga. Setuju. Jadi kadang aku juga merenung karena Pak Gulo Iya. atas perbuatan aku, tindakan aku yang sebenarnya nggak baik gitu. Saja, terima kasih dan sampai jumpa. Aman? Aman Pak. Sekali lagi kita dari Santa Maria. Satu.